Oke, video kali ini kita akan membahas sejarah transisi dari masa abad pertengahan menuju era modernitas. Nah, sejarah ini dimulai dari keberanian para pemikir yang berani menentang tradisi atau tatanan lama. Jadi, pada masa abad pertengahan, kekuasaan politik itu di bawah dominasi kekuasaan gereja Katolik. Seorang paus itu berotoritas penuh terhadap pengangkatan kaisar, sehingga menyebabkan negara itu tunduk pada agama. Tapi selanjutnya malah muncul tokoh-tokoh yang berani menantang dan mendobrak, mengguncang tatanan itu. Tokoh tersebut seperti Niccolo Machiavelli, kemudian Giordano Bruno, dan Francis Bacon. Oke, sosok yang pertama yaitu Niccolo Machiavelli. Niccolo Machiavelli dikenal sebagai sosok yang meruntuhkan legitimasi kekuasaan tradisional. Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh dikuasai oleh agama, melainkan negara harus mendominasi agama. Menurutnya agama itu tetap penting, tetapi hanya sebagai alat pragmatis untuk menyatukan umat, menyatukan bangsa, kemudian menumbuhkan patriotisme dan memperkuat budaya. Machiavelli juga menyoroti moralitas seorang penguasa. Baginya, moralitas penguasa itu hanya relevan jika berguna untuk mempertahankan kekuasaan, karena manusia dianggap sebagai makhluk irasional yang mudah terombang-ambing oleh emosi, sehingga penguasa harus mampu mengendalikan rakyatnya. Dari sinilah lahir prinsip Machiavelli yang terkenal, segala cara sah demi mempertahankan kekuasaan, entah melalui militer, propaganda, atau bahkan peperangan. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Giordano Bruno, atau biasa disebut sebagai tokoh penggoyang kemampuan ajaran-ajaran religius. Buku Della Causa miliknya menyebutkan bahwa yang ada adalah alam semesta tak terbatas, dan dalam alam semesta tersebut bumi itu sama dengan planet-planet lain. Nah, sehingga tidak logis jika dikatakan bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Memang Giordano Bruno itu mengatakan bahwa rasio tidak bisa menguasai segala bidang ilmu pengetahuan. Tapi di satu sisi beliau mengatakan bahwa fungsi rasio dalam sains itu untuk mengetahui dan memahami hukum alam. Makanya untuk memajukan pengetahuan alam, rasio harus mematuhi hukum alam tersebut. Nah, pandangan beliau ini dianggap menyimpang dari kitab suci, sehingga menyebabkan beliau dianggap bid'ah oleh masyarakat beragama pada masa tersebut. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu Sir Francis Bacon, atau biasa disebut dengan tokoh pembongkar
eh, pembongkar prasangka-prasangka dalam alam pikir tradisional. Beliau sejalan dengan pendapat humanisme Renaissance, di mana manusia menjadi tolak ukur bagi segala sesuatu. Nah, Sir Francis Bacon selain dikenal sebagai pembongkar prasangka-prasangka dalam alam pikir tradisional, beliau juga dikenal sebagai perintis empirisme atau pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman. Bacon menekankan bahwa manusia harus bisa menyelesaikan hidup dengan melibatkan pengalaman dan juga rasio atau logika, sehingga tidak melulu menyelesaikan masalah dengan agama. Nah, beliau mengatakan bahwa knowledge is power, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai ilmu pengetahuan adalah kekuasaan. Nah, maksudnya knowledge is power bukan untuk bisa mengetahui segala sesuatu dalam artian untuk menjadi alat politik, tetapi knowledge atau pengetahuan itu bersifat fungsional, jalan alternatif untuk memajukan kehidupan bangsa. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Sir Francis Bacon ini adalah tokoh yang sangat mengandalkan rasio dan cenderung menggunakan rasio empiris dibandingkan dengan dogmatif agama. Kemudian Bacon juga memperkenalkan metode induksi, yaitu cara memperoleh pengetahuan melalui observasi indrawi dan analisis. Ia juga mengkritik hambatan berpikir tradisional dengan konsep idola. Yang pertama, prasangka kolektif, kedua, bias pribadi, yang ketiga, opini publik yang tak teruji, dan yang terakhir yaitu sistem filsafat lama yang dogmatis atau terlalu saklek pada ajaran agama. Nah, dengan membersihkan pikiran dari pola-pola ini, beliau itu seakan babat alas membuka jalan bagi kemajuan ilmu pengetahuan di masa transisi dari abad pertengahan menuju era modernitas. Nah, berbicara mengenai alam, Sir Francis Bacon juga berpendapat bahwa kuasa atas alam hanya berhasil jika kita memahami dan mematuhi hukum-hukumnya. Beliau mengatakan dalam bahasanya itu natura non vici parenda vincitur, atau dalam bahasa Indonesia itu alam hanya bisa ditaklukkan dengan cara memahaminya. Nah, di sini kita bisa sedikit menarik benang merah pendapat beliau tentang alam dan rasio. Bagaimana alam ini harus dipahami, diketahui dengan melibatkan rasio, bukan dengan ajaran dogmatis yang seakan hanya mematikan fungsi logika yang kita punya. Selanjutnya, melalui pemikiran Giordano Bruno, Machiavelli, dan juga Francis Bacon, memang belum bisa dibilang sebagai dasar yang tegas untuk
menjadi sejarah munculnya filsafat baru yang kini kita sebut sebagai filsafat barat modern. Tetapi setidaknya kita bisa melihat masih ada tokoh-tokoh yang berani menggempur tatanan tradisi lama. Nah, seperti beliau-beliau ini kan menekankan tentang rasionalitas, kemudian empiris, kemudian observasi. Nah, ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita merasa skeptis, merasa ragu-ragu, atau merasa yang ada yang janggal dalam suatu peraturan, kita bisa melihat, kita bisa menganalisis bahwa siapa sih yang paling diuntungkan ketika ada suatu sistem yang janggal tersebut. Siapa sih yang paling diuntungkan dan untuk apa keuntungan tersebut? Untuk kepentingan pribadi kah, kepentingan golongan kah, atau bisa jadi kepentingan circle. Nah, itu bisa kita refleksikan bersama-sama bahwa suatu sistem tiada yang sempurna. Kembali lagi, ketika sempurna itu dibentuk, bukan dicari. Makanya kita sebagai warga Indonesia, marilah kita menyatukan pemikiran dalam bingkai persatuan dan kesatuan Indonesia. Tanah air satu, tanah air Indonesia, berbahasa satu, berbahasa Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Nah, sekian, karena ini videonya sudah terlalu lama, bisa dicukupkan untuk kemudian. Semoga ada kesempatan yang datang kembali. Sekian, jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para pemirsa, ada gerak-gerik yang mungkin kurang sopan, saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih karena setidaknya telah mendengarkan yepingan saya malam ini, yepingan saya pada kali ini. See you, bye-bye.